tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan selamat beribadah serta salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan memasuki ibadah Minggu Sengsara yang ketiga, dan marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menghampiri hadirat Tuhan. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyikan lagu Kasih Tuhanku Lembut MKB 73 bait 1 dan bait yang ketiga. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan pemimpin dari kita di Sengsara yang ketiga ini terdapat dalam surat
Diminta kita semua berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kami mengaku di hadapan-Mu segala kegagalan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Bersihkanlah kehidupan kami yang selama ini kami cemari dengan segala ketidakbenaran. Ya Tuhan, ampuni kehidupan kami yang selalu sibuk untuk mengingkari pengajaran kehidupan, dan ajarlah kami secara baru apa arti untuk menjadi anak. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang telah menghapus dosa isi dunia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa dan segala kedurhakaan kami. Amin. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sebab itu sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarlah, maka kamu akan hidup. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari di saat ini kembali kita menapak tilas penderitaan Tuhan Yesus di jalan sengsara. Mari kita membuka kitab Markus pasal 10
ayat 35 sampai dengan 45. Kitab Markus pasalnya yang ke-10 ayat 35 sampai dengan 45. Demikian perkataan firman Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus anak dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang."
Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur di minggu sengsara yang ketiga ini kami boleh kembali ada di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Kami boleh terhimpun dalam persekutuan di tengah minggu sengsara yang ketiga ini. Walaupun keadaan kami tidak ada dalam keadaan bersama-sama di bait kudus-Mu, tetapi kami yakin dan percaya Bapa, kami tetap ada di dalam pemeliharaan kasih dan cinta Tuhan. Saat ini kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah kami semua senantiasa boleh dikuasai oleh Roh Kudus-Mu untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Hanya di dalam kasih dan cinta-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membuka pembacaan kita di minggu sengsara yang ketiga ini. Pembacaan kita terambil dari kitab Yosua pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan 5. Yosua pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian perkataan firman Tuhan, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan menghayatinya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Mungkin jemaat bertanya-tanya, siapa kadim pada minggu sengsara yang saat ini sedang berlangsung? Mengawali perenungan kita di pagi hari ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Permenas Gandaria MTH. Saya adalah pendeta jemaat Iktus Surabaya. Dan puji Tuhan, bukan secara kebetulan saya ada di tengah-tengah persekutuan saat ini, tetapi karena cinta, karena kasih Allah semata,
kita boleh dipersatukan di tengah persekutuan saat ini. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Mari kita masuk dalam perenungan kita bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Badan Pekerja Majelis Sinode Gemis memberikan judul Rencana Allah Takkan Gagal. Kalau berbicara tentang sebuah rencana, pasti masing-masing kita memiliki rencana di tengah kehidupan ini. Contohnya, saya punya rencana ke depan ingin memiliki seorang istri, lalu memiliki seorang anak, dan semuanya itu dalam rencana yang selalu saya gumuli di dalam doa. Dan pastinya Bapak Ibu pun memiliki rencana di tengah kehidupan yang kita jalani saat ini. Rencana semua kita selalu bawa di dalam doa. Dan setiap rencana yang kita rencanakan, jika kita bergumul di dalam Tuhan, maka Dia akan senantiasa menghadirkan yang terbaik di tengah kehidupan kita. Dan itulah yang mau Tuhan ajarkan di pagi hari ini ketika Yosua Allah hadirkan sebagai pengganti Musa. Allah memiliki rencana bahwa bangsa Israel harus menduduki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi dengan jalannya waktu, rencana itu seakan-akan rupa kayak tidak akan terjadi. Karena Musa, hamba Tuhan yang telah Tuhan utus, telah meninggal dan meninggalkan bangsa Israel untuk selama-lamanya. Kekecewaan bangsa Israel di dalam perjalanan hidup yang senantiasa merindukan tanah perjanjian itu muncul dan terlihat betapa mereka benar-benar mau merebut tanah Kanaan. Karena keinginan bangsa Israel yang besar dan janji Allah yang mau Allah tepati, malah Allah mengutus Yosua untuk melanjutkan tongkat estafet perjalanan bangsa Israel. Di ayatnya kedua, di situ Allah berkata kepada Yosua, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Allah sudah berencana di tengah kehidupan kita, di tengah kehidupan bangsa pilihannya, tidak ada seorang pun yang akan menggagalkan rencana itu. Karena Allah yang menghadirkan segala sesuatunya bagi kita. Karena Dia yang memulai dari awal, Dia juga yang akan terus menuntun sampai dengan akhir. Di tengah-tengah kebimbangan dan kebingungan bangsa Israel, Allah menghadirkan Yosua untuk melanjutkan tongkat estafet perjalanan bersama bangsa Israel. Dan itu janji Allah ditepati melalui hadirnya Yosua di tengah kehidupan bangsa Israel. Dan janji itu akan terus Allah genapi di tengah kehidupan orang-orang percaya sampai dengan saat ini. Allah tidak pernah tinggalkan kita di dalam setiap rencana hidup yang telah kita buat. Allah mau kita benar-benar setia, berserah secara utuh hanya kepada Dia.
sang pengatur kehidupan. Manusia boleh berencana, tetapi Allah yang bertindak di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu-minggu sengsara yang sedang kita rayakan saat ini, kita diingatkan betapa Tuhan begitu setia dengan janji yang telah Ia perkatakan bagi umat percaya. Ia mau membebaskan kita dari hukuman dosa, yaitu maut. Bahkan Dia rela menjadi saluran berkat penyelamatan itu. Dia rela menderita, Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Minggu-minggu sengsara membawa kepada kita untuk kembali melihat betapa Tuhan setia dalam setiap rencana yang ada. Mungkin bagi setiap kita selalu bertanya, apakah Tuhan tidak mendengar doa-doa kita? Ketika setiap rencana kita tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tuhan bukannya tidak sayang kepada kita, tetapi Tuhan mau melihat sejauh mana kita mau setia dan berharap bertekun hanya di dalam Tuhan. Untuk itu jemaatku, mari kita menghayati minggu-minggu sengsara ini di dalam kesetiaan kita hanya kepada Allah. Allah yang setia, Allah yang tetap memberikan yang terbaik di dalam setiap rencana kehidupan yang kita buat. Dan biarlah minggu-minggu sengsara ini membuat kita untuk tetap bersandar hanya kepada Dia, Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menderita sengsara, disalibkan dan mati untuk keselamatan kita dan dunia ini. Amin. Sementara pundi persembahan dijalankan, kita akan menyanyi Remen 293, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Kami jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana Engkau ada ya Tuhan.
Bapa dalam surga, di pagi yang indah ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Apa yang kami persembahkan ini semua berasal daripadamu. Untuk itu ya Tuhan, suci dan kuduskanlah persembahan ini, agar layak kami pergunakan dalam pelayanan kasih di tengah-tengah dunia ini. Berkati bagi saudara kami yang sudah memberinya dengan penuh sukacita Tuhan, biarlah juga persembahan ini menjadi harum di hadapan-Mu. Dan ajarkanlah kami ya Tuhan untuk memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Ini doa dan ungkapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber hidup berkat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam keesaan dengan seluruh umat percaya di segala tempat, kita akan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli kita, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di tengah kehidupan kami, sungguh kami bersyukur atas kasih dan cinta-Mu Tuhan, yang Engkau nyatakan di tengah hidup persekutuan, bahkan di tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di minggu sengsara-Mu yang ketiga ini, kami boleh ada di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Walaupun kami berpisah satu dengan yang lain, memuji mengagungkan Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya kami dipersatukan di dalam cinta kasih Allah. Bapa, di pagi hari ini kami mau berdoa bagi warga jemaat-Mu yang menikmati setahun pemeliharaan Allah di tengah kehidupan mereka, bahkan di tengah kehidupan rumah tangga mereka. Kami berdoa bagi saudara Leonardo Dias Baoleh yang boleh menikmati usia baru pada tanggal 27 Februari 2021. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Bambang dan Ibu Yohana Darungo yang boleh menikmati penyertaan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka pada tanggal 23 Februari 2021. Bapa, siapakah kami? Kami hanya manusia biasa. Tidak ada seorang pun dari kami yang mampu memberikan setahun usia bagi orang-orang yang kami kasihi. Tetapi Engkau Allah yang setia, Allah yang senantiasa kami imani, terus boleh menyatakan hidup dan kehidupan bagi orang-orang percaya. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam kasih dan cinta-Mu Bapa. Biarlah mereka tertuntun baik di dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami bergumul bersama dengan jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, yang saat ini dalam keadaan bergumul. Tuhan, Engkau tabib, dokter yang ajaib. Engkau pulihkan mereka, Engkau sembuhkan anak-anak-Mu, dan bahkan Engkau membebaskan pergumulan mereka. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa ada,
di tengah perjalanan hidup kami dan mengenal siapa kami di hadapan-Mu. Bapak Ibu lansia, jemaat-Mu yang tetap setia memberi hidup di dalam takut akan Tuhan, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah di usia lansia ini Bapa, mereka tetap setia untuk terus hidup berpadanan dengan Injil Allah, dan mereka terus menyandarkan kehidupan mereka hanya di dalam kasih dan cinta-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi badan pekerja majelis jemaat, BP3K jemaat, para pelayan-pelayan Tuhan, penatua, diaken, pegawai kantor, kostor, bahkan seluruh anak-anak-Mu yang terlibat dalam persekutuan dan pelayanan di jemaat Gemis Depok di tempat ini. Kiranya Engkau tetap setia memberkati mereka. Ya Bapa di sorga, Engkau memberkati hamba-Mu Pendeta Ibu Ivon Taloko Latuprisa, sarjana teologi, di dalam tugas dan tanggung jawab mengembalakan jemaat-Mu di tengah-tengah gumul yang tidak pernah berakhir di dunia ini. Ia tetap boleh diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalani tugas tanggung jawab bersama-sama dengan rekan-rekan sekerja sepelayanan. Diberkati keluarga hamba-Mu, diberkati kehidupannya, diberkati mereka semua yang setia memberi diri hanya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi para penyumbang diakonia peduli kasih. Tuhan, semua berkat telah Engkau nyatakan bagi kehidupan mereka, dan mereka tetap setia berbagi bagi warga jemaat-Mu, dan mereka tetap setia untuk terus ada di dalam hidup kasih yang terus Allah nyatakan bagi anak-anaknya. Dan biarlah Bapa, mereka terus diberkati di dalam tugas dan tanggung jawab yang ada. Bangsa dan negara kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan ke dalam cinta-Mu. Pemerintah kami dari pusat sampai dengan daerah terpencil sekalipun, kiranya boleh ada di tengah pemeliharaan kasih-Mu Bapa, dan mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada di dalam tunduk takut akan Tuhan. Hanya kepadamu kami berdoa, hanya kepadamu kami menyerahkan seluruh warga jemaat. Biarlah semuanya ada di dalam pemeliharaan kasih dan cinta Tuhan. Dan kami percaya Bapa, COVID-19 boleh segera berakhir, dan kami terus boleh ada di dalam kasih dan janji pemeliharaan-Mu. Kami rindu untuk ada dalam persekutuan bersama. Kami rindu berjabat tangan. Kami rindu boleh ada di bait kudus-Mu. Dan biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Hanya di dalam kasih dan cinta-Mu Tuhan, Allah yang setia mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri persekutuan kita di Minggu Sengsara yang ketiga ini. Mari kita memuji Tuhan dari NKB nomor 143, bait 1 dan 2. Janji yang manis.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah, pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang